Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai. Oke, kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh Kang Haikal Fikri Mujtaba, salah satu mahasiswa STIK Multazam di Kuningan. Oke, kita sapa dulu Kang Haikal. Assalamualaikum Kang Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Kang Haikal? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik juga. Masya Allah. Sebelum memasuki kita ngobrol-ngobrol ngobras, kita kenali dulu Kang Haikal itu ternyata salah satu mahasiswa STIK Multazam di semester 6 dan salah satu pemimpin di mahasiswa STIK Multazam, yaitu di Presiden BEM STIK Multazam di periode 2021 dan 2022. Oke, untuk mengawali obrolan-obrolan kita pada podcast kali ini, jadi tema pada podcast kali ini yaitu tentang kepemudaan. Oke. Mungkin banyak orang ya menurut masyarakat pemuda itu dalam konotatif negatif gitu. Maksudnya apa? Melihat dari segi masyarakat yang kurang membantu kontribusi masyarakat di tengah-tengah istilahnya krisis seperti itu. Mungkin kalau misalkan dari Kang Haikal, gimana sih menjadi pemuda yang produktif? Kalau kata zaman sekarang mah high quality gitu. Jadi pemuda high quality itu seperti apa sih? Ya. Terima kasih Kang Nurman. Jadi sebelum kita sedikitnya membahas apa itu pemuda yang berkualitas atau high quality, kita tentunya harus memahami dulu siapa itu pemuda. Jadi pemuda itu adalah seseorang yang berada dalam rentang usia dari 14 tahun atau dalam usia balik sampai menjelang 40 tahun. Jadi itu yang disebut pemuda. Jadi kan usia balik sekarang tuh sekitar segitu ya, 14, 13, 15 lah, sampai 40 tahun, menjelang 40 tahun. Itu dikatakan pemuda. Dan menurut data BPS di Indonesia, bahwa dari jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta, itu ada 53%-nya itu pemuda. Jadi sekitar 145 juta penduduk Indonesia itu isinya pemuda. Makanya ada istilah bonus demografi. Karena apa? Karena penduduk Indonesia ini isinya orang-orang yang produktif, orang-orang yang berada di usia saat-saatnya produktif gitu, aktif dan tentunya harusnya inovatif gitu. Tetapi itu tidak menjadi bonus demografi jika pemudanya tidak berkualitas, malah bisa menjadi beban demografi gitu. Iya, karena harusnya ketika ada bonus demografi, maka pemudanya harus berkualitas. Jadi bagaimana nih agar pemuda ini berkualitas? Kita harus memahami dulu bahwa pemuda itu bagaikan air. Kenapa air? Karena air itu kan biasanya semua kehidupan itu berawal dari air. Adanya kehidupan berarti karena ada air. Tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Begitu dengan pemuda. Ketika ada pemuda, maka ada peradaban. Tidak ada peradaban, berarti tidak ada pemuda di dalamnya. Oke, kita ibaratkan lagi bahwa pemuda itu sebagai bendanya. Dan peradaban sebagai bayangan. Jika pemudanya lurus, pemudanya berkualitas, maka peradabannya pun akan lurus, akan berkualitas. Tetapi jika pemudanya rusak atau tidak berkualitas, maka peradabannya pun sama. Tidak akan lurus, tidak akan berkualitas. Jadi tergantung suatu peradaban itu tergantung pemudanya. Maka bagaimana caranya menjadi pemuda berkualitas? Yang pertama ialah pemuda berkualitas itu ialah pemuda yang selalu menginisiasi perubahan. Pemuda yang selalu menginisiasi perubahan. Jadi ketika ada suatu kondisi di mana kondisi itu tidak sesuai atau bisa dikatakan kondisi yang amoral dalam sebuah masyarakat, maka pemuda itu secara inisiatif akan melakukan perubahan gitu. Perubahan menuju lebih baik lagi. Dan yang kedua, pemuda berkualitas itu ialah pemuda yang mempunyai rasa kegelisahan. Kegelisahan akan apa? Kegelisahan akan kondisi umat. Jadi, jika pemuda gelisah hanya karena suatu yang hal remeh-temeh, ketika menggelisahkan masalah perempuan, masalah teman-temannya gitu, atau baper ketika melihat status temannya, itu bukan pemuda berkualitas disebutnya. Iya, benar. Tetapi pemuda berkualitas itu yang menggelisahkan, yang menggundahkan keadaan sekitar, umat sekitar gitu. Seperti kisahnya Salahuddin Ayyubi kan.
beliau itu menaklukkan Palestina pada tahun 583 Masehi, Hijriah, 583 Hijriah. Itu bisa menaklukkan Palestina itu berawal dari kegelisahan beliau gitu. Kegelisahan beliau karena Palestina itu dikepung oleh tentara salib. Jadi akhirnya beliau gelisahnya kan langsung berkepanjangan, akhirnya bisa membebaskan Palestina. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi. Itu juga sama, berawal dari kegelisahan akan kondisi umat yang tidak maju-maju, maka bisa gitu membebaskan Konstantinopel. Seharusnya pemuda sekarang itu, Kang Nurman, harusnya lebih gelisah lagi. Benar. Karena kita berada di zaman sosial media gitu kan, yang mana segala akses informasi itu masuk gampang gitu masuknya di kalangan semua masyarakat Indonesia khususnya kan. Dan jika kita lihat data lagi, pengguna internet di Indonesia itu hampir 90% itu digunakan oleh para pemuda. Jadi berarti sekitar 10% yang menggunakan itu yang lain pemuda, selain pemuda gitu. Benar-benar. Jadi kita bisa lihat nih indikator pemuda Indonesia berkualitas atau tidak itu ya dilihat dari ini, dari salah satunya dari trending YouTube. Ketika trending YouTube isinya video-video yang tidak berfaedah, kan ada sekarang tuh ya banyak ngeprank gitu kan, iya biasanya. terus gerebek rumah, hal-hal yang mistis dijadiin trending di YouTube. Benar. Itu berarti kan kualitas pemuda Indonesia itu belum maksimal gitu, karena pengguna internet di Indonesia itu kebanyakannya pemuda. Jadi kita bisa lihat indikatornya di sana. Ini bisa menjadi PR nih. Harusnya pemuda Indonesia tuh gelisah melihat kondisi pemuda di Indonesia. Wah, masih banyak gitu kan pemuda Indonesia itu terlena akan hiburan-hiburan yang tidak berkualitas, hiburan-hiburan yang tidak berfaedah. Mungkin itu. Oke, seperti itu sahabat Ngobras. Jadi ketika melihat dari segi kepemudaan ataupun pemuda, jadi pemuda itu harus banyak gelisah gitu. Bagaimana bisa memikirkan suatu daerah ataupun suatu masyarakat yang memang di sana mumpuni produktivitas seorang pemuda di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi kembali lagi gitu, karena memang zaman ini berkembang ya Kang Eka. Iya, zaman ini berkembang dengan adanya era digitalisasi, modernisasi, maka pemuda itu seharusnya bisa berkontribusi dengan baik gitu, sehingga melejitkan potensi-potensi yang memang sehingga masyarakat itu lebih berkembang dan menjadi yang maju seperti itu. Jadi menarik gitu ketika membahas sosok pemuda gitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketika memang pemuda ini adalah satu istilahnya tuh pahlawan lah di satu masyarakat, menjadi menuju sebuah peradaban yang baik seperti itu. Oke, kalau menurut Kang Haikal, jadi kalau misalkan ini seorang pemuda nih, tapi dia belum tahu nih caranya seperti apa. Kalau menurut Kang Haikal, gimana sih menuju pemuda yang high quality? Caranya berarti Caranya itu gimana? Jadi jika kita sebagai pemuda muslim, maka cara yang paling tepat untuk menjadi pemuda berkualitas, kita harus melihat pedoman hidup kita, yakni Al-Quran. Berarti kita kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana sih cara menjadi pemuda yang berkualitas? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kisah pemuda dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 di ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Jadi salah satu cara agar pemuda itu berkualitas, Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang dinamakan pemuda berkualitas itu amanu birabbihim, yaitu seorang pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang harus dimiliki pemuda pertama kali agar menjadi berkualitas yaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kenali dulu Rabb-nya. Iya, kenali Rabb-nya baru beriman. Nah, karena apa? Karena iman ini adalah sebagai dasar pokok seseorang muslim gitu. Iya. Karena tanpa iman semua amalan itu ya percuma gitu, tidak ada gunanya. Segala kebaikan yang dilakukan tidak berguna ketika tidak beriman. Bahkan dalam kisah Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi, bahwa pemuda-pemuda tersebut tetap bertahan dalam keimanannya ketika di zaman
pemerintahan yang bobrok gitu, pemerintahan yang zalim, tetap bertahan dalam keimanannya. Makanya amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara agar menjadi pemuda berkualitas yaitu berilmu dan memiliki pemahaman. Makanya kan di ayat selanjutnya, di kata selanjutnya itu ada wazidnahum huda. Maka ketika pemuda beriman kepada Robnya, maka wazidnahum huda, Allah itu menambahkan petunjuk. Kenapa Allah menambahkan petunjuk? Karena keimanan pemuda Ashabul Kahfi itu atas dasar pemahaman, atas dasar keilmuan gitu. Jadi sebelum beriman, maka harus mempunyai pemahaman dulu gitu. Harus berilmu dulu. Barulah bisa dikatakan beriman. Makanya dalam kitab Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu menulis satu bab khusus, judulnya itu ilmu sebelum amal. Ilmu sebelum amal. Jadi harus ada ilmu dulu, harus paham dulu, baru kita beramal, baru kita bisa menerapkan keimanan kita. Bahkan Said Nursi, itu salah satu pembaharu dari Turki, Badiuzzaman Said Nursi itu mengatakan bahwa iman itu tidak hanya diikrarkan melalui lisan atau diteguhkan dalam hati saja, tetapi harus diaktualisasikan melalui perbuatan. Jadi makanya ada ilmu, ada pemahaman yang sempurna agar bisa disebut pemuda berkualitas. Kemudian yang ketiga, itu di ayat selanjutnya, di ayat 14. Warobatna ala qulubihim id qamu qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Bahwa selanjutnya adalah pemuda yang berkualitas itu harus mempunyai keteguhan hati. Keteguhan hati dalam menjalankan keimanannya gitu. Karena kita kan selalu ya di sholat itu setiap hari, sehari 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, bahwa tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Benar. Tetapi jalan yang lurus itu bukan jalan yang mulus lurus gitu, seperti jalan tol, bukan. Tapi jalan yang lurus itu jalannya para nabi, para sahabat, para tabi'in, para orang-orang solih, para orang-orang yang syahid. Itulah jalan-jalannya jalan-jalannya siratal mustaqim gitu. Bahwa jalan siratal mustaqim itu tidak mudah, maka harus adanya keteguhan hati, meneguhkan hati. Seperti ya kisah tadi di Ashabul Kahfi tersebut, bahwa mereka pun sampai meneguhkan hatinya gitu. Itu qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Sampai berani gitu di depan penguasa menyebutkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam gitu, yang mempunyai langit dan bumi. Dan seharusnya pemuda sekarang itu harus lebih meneguhkan hatinya lagi, karena kita berada di zaman yang bukan perang fisik, tetapi perang ini ghazwul fikr, perang pemikiran. Jadi harusnya bahkan Aidil Al-Qarni dalam bukunya itu menyebutkan bahwa orang kafir itu sekarang sudah kebingungan ketika melawan muslim dengan senjata. Karena percuma hanya menghabiskan uang untuk membeli senjata. Makanya satu-satunya cara, kata orang kafir, satu-satunya cara untuk meruntuhkan pemuda muslim itu salah satunya dengan, mohon maaf, dengan minuman, arak, dengan perempuan, dengan hiburan, dengan musik yang melenakan, dan dengan tontonan yang memang tidak seharusnya ditonton gitu. Ya, tidak sepantasnya ditonton. Itu untuk memerangi para pemuda sekarang. Makanya kan serang kita lihat lah ya, mudah sekali pemuda itu terlena dalam hiburan-hiburan tersebut. Akhirnya ya seharusnya lebih teguh lagi pemuda sekarang tuh untuk berusaha terus dalam keimanannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu menghindari segala fitnah. Menghindari segala fitnah yang terjadi pada masa ini. Dulu kan fitnahnya itu ya terkait kekerasan fisik kan. Jadi orang yang beriman langsung dibunuh, langsung dieksekusi. Ketika di zaman Ashabul Kahfi itu. Tapi sekarang bukan di fisik lagi, tapi langsung kepada pemikiran, kepada psikis. Ini lebih berbahaya gitu. Jadi ketika fitnah itu datang, semua hiburan datang, lebih baik pemuda itu setelah berdakwah, jika berdakwah tidak mempan, maka harusnya menghindari fitnah tersebut. Bisa dikatakan uzlah lah atau dan sebagainya. Jadi menghindari, kayak Ashabul Kahfi kan mereka itu lari hanya tidur gitu untuk menghindari fitnah. Makanya ada salah satu ustadz, Anda pernah mendengar di YouTube-nya itu, tidurnya anak muda di zaman sekarang itu bisa berbuah pahala. Hanya tidur gitu. Benar. Karena apa? Karena jika diniatkan tidurnya itu untuk menghindari maksiat, ya itu berbuah pahala gitu. Benar. Daripada kita scroll Instagram, TikTok untuk hanya melihat hal-hal yang tidak berfaedah gitu kan, apalagi yang bisa menambah dosa, lebih baik kita tidur gitu. Iya, benar-benar.
Tidur ya udah jadi selesai gitu urusan. Nggak ada lagi mata untuk maksiat, hati untuk bermaksiat, lisan dan pendengaran tuh jadi menuju maksiatnya tuh berkurang gitu jika kita tidur. Tapi bukan berarti kita harus tidur terus gitu. Tadi yang kita di awal ya harus menginisiasi perubahan. Halo sahabat Ngobras, mau ngasih info nih, ada satu tempat makanan terfavorit di Kuningan, yaitu Sambal Ijo, yang terletak di Jalan Raya Manislor nomor 57, di sebelah SPBU Manislor. Jadi buat teman-teman yang lagi main ke Kuningan, terus lagi lapar, atau punya acara besar bersama saudara ataupun sama keluarga, jadi langsung aja datang ke Sambal Ijo yang berada di Jalan Manislor nomor 57. Yaitu, dan satu lagi untuk teman-teman Ngobras yang lagi mager ataupun lagi males, bisa pesan melalui delivery order. Jadi nomornya ada di bawah ini. Jadi pilihannya adalah sambal ijo, pedasnya maknyus.